Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rita Zahara dari SD Negeri 24 Sukun, calon guru penggerak angkatan 8 yang akan memaparkan di sini mewawancarai dua kepala sekolah yang menanyakan tentang kasus dilema etika. Hanya sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Saya Pak di sini mendapat tugas dari calon guru penggerak yang akan menanyakan tentang kasus dilema etika yang dimana Bapak di sini mengambil kesimpulan ada kasus mungkin di sekolah Bapak yang ada misalnya ada guru yang sama-sama membuat kesalahan dan mereka sama-sama ingin benar. Bagaimana yang akan Bapak lakukan? Baik, terima kasih Bu. Saya sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, ketika menemukan kasus seperti yang Ibu sebutkan, tentunya saya harus melaksanakan sebijak mungkin. Tentunya saya akan memanggil kedua guru tersebut yang bermasalah. Dan saya akan coba bina mereka dengan memberikan nasihat-nasihat supaya dalam sebuah satuan pendidikan jangan ada yang saling selisih paham. Karena ketika terjadi selisih paham, tidak enak dalam bekerja. Maka saya selalu memberikan nasihat kepada guru supaya tidak ada permasalahan dalam sekolah ini. Dan ketika itu terjadi, saya akan memberikan nasihat mereka masing-masing. Dan saya akan damaikan kedua mereka nanti, begitu. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana kepentingan sama-sama benar mengandung nilai kebaikan Bapak? Baik, terima kasih Bu. Ketika hal ini terjadi di sekolah saya selalu bermusyawarah dengan beberapa wakil kepala sekolah, terutama wakil kepala sekolah saya yang bidang humas dan beberapa guru senior untuk menyelesaikan permasalahan dengan guru tersebut. Jadi ketika hal ini terjadi, kami selalu mengutamakan aspek musyawarah untuk penyelesaian setiap masalah, sehingga nanti di situ tidak ada yang dirugikan, semuanya sama-sama yang diuntungkan, semuanya sama-sama kita perlakukan secara bijak dan baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ketika ada permasalahan seperti yang Ibu sebutkan tadi, langkah utama yang saya lakukan adalah pertama mencari akar permasalahan. Tentunya untuk mencari akar permasalahan kita harus mencari tahu dari pihak ketiga, dari rekan kedua guru tersebut. Setelah kita melakukan atau mencari tahu apa akar masalahnya, baru nanti kita selesaikan secara musyawarah dan damai. Ketika hal damai tidak tercapai, maka kita akan menggunakan kode etik guru. Karena ada aturan yang mengatur tentang bagaimana seorang guru, yaitu PP nomor 48. Kita akan berlakukan nanti PP 48 kepada guru yang memang tidak bisa kita bina. Ketika hal itu memang tidak bisa di tingkat sekolah, tentunya akan kita serahkan kepada Dinas Pendidikan. Terima kasih. Iya. Berarti selama ini Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan atau memiliki prosedur penyelesaiannya, bagaimana Pak? Kalau dikatakan prosedur penyelesaian, karena selama ini belum ada kasus seperti itu, tentunya belum ada SOP dan prosedur penyelesaiannya. Tetapi yang namanya setiap instansi itu ada permasalahan juga. Ketika permasalahan itu ada, maka kita akan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Begitu. Adakah faktor-faktor yang Bapak lakukan selama ini yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, ada. Misalnya ada guru saya yang bermasalah. Terutama sering kita jumpai guru yang jarang masuk, yang berbagai macam alasan dan penyebab yang ketika kita tanyakan disampaikan di kepala sekolah.
Jadi teguran yang kita lakukan yang pertama teguran secara lisan, kemudian kita lakukan teguran bila memang tidak berubah, kita lakukan teguran kedua dengan tulisan, dengan surat. Kemudian ketika juga terjadi ketiga kali pelanggaran, kita akan menyerahkannya kepada pengawas pembina untuk dibina. Demikian. Nah, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan dilema etika selama ini? Pengalaman saya dalam menyelesaikan persoalan dilema etika, memang semua sekolah ada persoalan. Tetapi bagaimana kita seorang pemimpin, persoalan yang besar kita kecilkan, persoalan kecil itu kita hilangkan. Jadi intinya di sekolah kita, bagaimana kita membuat sekolah yang nyaman, sekolah yang aman. Jadi semua warga sekolah itu bisa bekerja dengan nyaman, tidak ada saling menikung atau tidak ada saling yang tidak enak dalam belajarnya. Maka ketika seorang pemimpin menghadirkan situasi yang nyaman di sekolah, tentunya warga sekolah akan merasa aman. Jadi yang saya lakukan adalah sistem kekeluargaan di sekolah. Minimal saya setiap hadir menyapa Bapak Ibu guru untuk membuat keakraban di sekolah kita. Demikian, Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah mau mengintegrasi dilema etika, permasalahan yang Bapak selesaikan selama ini, yaitu dengan cara kekeluargaan. Dan terima kasih banyak atas waktu Bapak sudah mau saya wawancarai. Jadi Pak, saya mohon izin. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Bu, di sini saya ada tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Ingin saya tanyakan tentang sesuatu kasus. Ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, apakah di sekolah Ibu pernah menemukan kasus-kasus selama ini? Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika moral Ibu? Menyangkut dengan dilema moral atau etika moral ya Bu ya. Iya. Kasus-kasus seperti ini sudah hampir sering kita jumpai di mana-mana, terutama di sekolah dulu. Itu ada kasus yang kemungkinan sering terjadi antara guru dengan guru, kemudian antara guru dengan siswa, bahkan antara siswa dengan siswa. Nah, dalam hal ini untuk mengantisipasi atau mengambil suatu kesimpulan atau suatu kebijakan, kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal, di mana nanti keputusan yang kita ambil tidak saling merugikan, karena di sini sama-sama berdampak positif. Barangkali begitu. Selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan sama-sama mengandung nilai kebaikan Ibu. Iya, intinya mengandung kedua-duanya menilai nilai kebajikan, sama-sama ada sama-sama ideal. Dalam kasus ini juga ini masih berkesinambungan dengan yang tadi ya Bu ya. Sebagai seorang pemimpin, barangkali kalau di sini kepala sekolah, mungkin harus kita perhatikan ada beberapa hal Bu. Yang pertama di sini harus kita perhatikan yaitu sikap mandiri, ya. Kemudian kolaboratif, mungkin kerjasama. Kemudian yang berdampak inovatif kepada murid. Nah, di sini kan kasusnya PS benar sama benar ya Bu, ya Bu ya. Ya. Di sini kita harus mengedepankan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pendidikan sehingga keputusan yang kita ambil tepat dengan tidak
merugikan satu sama lain. Nah Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkahnya biasanya kita pastinya mengidentifikasi kasus dulu, ya, mengidentifikasi kasus, kemudian setelah mengidentifikasi kasus, tentunya kita mencari solusi, Bu. Ya, kemudian setelah kita mencari solusi, baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi Bu, hal-hal apa selama ini yang merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal apa selama ini yang menjadi tantangan buat Ibu mungkin dalam mengambil kasus ini Bu? Mungkin kan ada guru yang sama-sama ingin benar, bagaimana Ibu menanggapinya Bu? Di sini kita butuh, seorang pemimpin ini butuh satu kebijakan atau satu kepastian. Intinya tidak boleh ada keraguan-raguan waktu saat mengambil kebijakan. Sama-sama baik Bu ya? Iya, karena dua-duanya sama-sama baik dan tidak saling merugikan. Jadi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan dalam prosedur penyelesaian ini? Misalkan Ibu ada masalah Bu, apa Ibu langsung menyelesaikannya atau Ibu minta waktu, gimana Bu? Biasanya kita tetap memiliki prosedur, ya Bu, di mana kita mengadakan kolaborasi antara, misalkan tentunya kita ambil kebijakan, seorang pemimpin mengambil kebijakan tidak boleh juga dengan menurut hati nurani pemimpin, karena di situ ada yang namanya kita rekan kerja di sekolah, yang pastinya kita tetap berkolaborasi antara kepala sekolah dan guru-guru dan pihak-pihak yang terkait, bahkan kalau diperlukan itu sampai ke komite sekolah. Adakah faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu selama ini? Itu seperti yang saya katakan tadi, tentunya kerjasama yang diperlukan. Ya, otomatis kerjasama kita di sini terkait dengan komite sekolah, kemudian tenaga kependidikan yang ada di dalam, dan bahkan bila diperlukan juga dengan pihak dinas terkait, yaitu di kita ini tentunya di dinas pendidikan. Jadi Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Rasanya ini pelajaran yang sangat-sangat berharga, karena tergantung dengan ada sangkut pautnya dengan P5 juga di situ. Tergantung di mana karakter seseorang, baik di situ kepala sekolah maupun guru, itu moral harus dikedepankan. Itu ya. Jadi Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mungkin saya sudah mewawancarai Ibu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin Ibu sudah cara dengan mendekati komite, mungkin dengan hati ke hati ya Bu, sama-sama Ibu dalam dilema ini Ibu mencapai agar guru ini tidak menjadi sebuah